Assalamualaikum, halo teman pemilih, berjumpa kembali di podcast KPU Kota Jakarta Timur bersama saya Desri Natali, host podcast. Ya, 3, 2, 1. Assalamualaikum, halo teman pemilih, berjumpa kembali dengan podcast KPU Kota Jakarta Timur bersama saya Desri Natali sebagai host podcast. Senang sekali hari ini bisa membersamai teman pemilih semua untuk kembali menyaksikan podcast KPU Kota Jakarta Timur di episode ketiga. Kali ini kami menghadirkan narasumber dari KPU Kota Jakarta Timur, yaitu Bapak Carlos Yudi Taat sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu ya. Oke, yang akrab disapa dengan Bung Carlos. Semangat pagi. Semangat pagi Bu Destri. Sehat Bung Carlos? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke Bung Carlos, kalau nggak salah nih ya, Bung Carlos itu kan udah 2 periode ya di KPU Jakarta Timur sebagai anggota komisioner gitu ya. Boleh cerita sedikit dong gitu ke teman pemilih gitu ya. Kan ada pepatah ya Bung Carlos, kalau tak kenal itu maka tak sayang ya. Jadi biar teman pemilih itu sedikit banyak bisa lebih akrab gitu ya dengan Bung Carlos, boleh lo cerita dikit gitu perjalanan Bung Carlos sebagai penyelenggara pemilu gitu. Silakan Bung Carlos. Ya, makasih Bu Destri. Sebenarnya tidak ada yang salah, tapi saya itu belum 2 periode. Tapi gitu. Karena tadi didoakan 2 periode, yang mudah-mudahan bisa 2 periode. Jadi ini periode pertama saya sebagai anggota KPU Jakarta Timur sebagai penyelenggara di tingkat kota. Tapi pada Januari 2023 itu sebenarnya saya sudah menjadi penyelenggara, tapi di tingkat kecamatan, anggota gitu. PPK Matraman. Gitu. Nah, terus ada seleksi KPU kota di bulan Juni. Ya, bersyukur dipercaya, diberikan amanah oleh KPU Republik Indonesia untuk menjadi anggota KPU Jakarta Timur. Jadi periode pertama ini, Bu Destri. Ini baru periode pertama ya? Benar, jadi ya. Bukan 2 periode, tapi sebelumnya pernah sebagai penyelenggara di PPK, di tingkat PPK gitu ya. Oke, tapi sebenarnya kalau meskipun belum pernah bukan 2 periode, tapi karena sebelumnya juga termasuk di penyelenggara, berarti sebenarnya udah nggak asing lagi ya, dengan penyelenggaraan pemilu. Nah, boleh cerita sedikit Bung Carlos, kemarin itu pas lagi tahapan sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu, itu sebenarnya apa sih tahapan-tahapannya gitu? Biar teman pemilih lebih tahu gitu ya, tahapan-tahapan di penyelenggaraan pemilu itu apa aja. Baik, Bu Destri, jadi tadi ya flashback lagi sebelum menjadi PPK, saya memang kurang lebih 12 tahun menjadi jurnalis di Harian Umum Suara Pembaruan, koran sore, lalu di berita1.com yang online-nya. Nah, jadi dunia pemilu atau demokrasi itu tidak asing bagi saya, karena saya pernah ditugaskan meliput di kompleks parlemen yang meliputi 3 lembaga ya, MPR, DPR, dan DPD. Lalu saya pernah ditugaskan juga meliput di Istana Kepresidenan zamannya Presiden Joko Widodo. Lalu kembali lagi ke parlemen, di Kementerian Dalam Negeri juga. Jadi saat pemerintah itu mengusulkan Undang-Undang 7 2017, kami yang jurnalis turut ikut membahas atau memberikan saran masukan terhadap Undang-Undang Pemilu tersebut. Nah, jadi dunia pemilu itu ya bagi saya pribadi tidak begitu asing. Jadi kerap mewawancarai atau mengikuti isu-isu pemilu. Nah, di pemilu ini tahapannya boleh dibilang cukup banyak ya. Diawali misalnya dengan apa? Pendataan pemilih dulu, lalu pendaftaran peserta pemilu, partai politik, verifikasi. Setelah itu penetapan DPT, lalu penetapan peserta pemilu, partai politik, lalu pasangan calon presiden, wakil presiden, dan calon anggota DPD. Lalu mereka berkampanye. Setelah berkampanye, proses pengungutan dan penghitungan, lalu rekapitulasi sampai penetapan pasangan calon terpilih, lalu anggota DPR dan DPRD terpilih, anggota DPD terpilih. Itu untuk proses pemilu. Nah, setelah kalau pilkada sama, pendataan pemilih juga, lalu ada pendaftaran pasangan calon kepala daerah, ya kurang lebih sama.
kalau untuk yang pilkada. Jadi tahapan-tahapan pemilu itu seperti itu sih, Bu Destri. Oh, dari sekian rentetan panjangnya tahapan-tahapan pemilu itu sebenarnya kalau untuk divisi teknis sendiri lebih fokusnya bertanggung jawabnya di tahapan yang bagian mana tuh, Pak Carlos? Banyak orang bilang divisi teknis itu kalau ada giumnya bilang ya jantungnya pemilu ya. Jantung. Gitu kan. Jadi kalau nggak berjalan divisi teknisnya maka pemilu tidak akan terlaksana. Iya. Puncaknya memang di pemungutan dan penghitungan suara. Tapi jauh sebelum itu divisi teknis melaksanakan verifikasi partai politik, melaksanakan verifikasi bakal calon anggota DPR, DPRD, DPD, Presiden, Wakil Presiden. Lalu verifikasi peserta pemilu. Nah, sampai dengan puncaknya di pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi serta penetapan perolehan suara. Kira-kira itu kerja dari divisi teknis. Walau di awal dan di ujung, tapi yang di ujungnya itu kalau tidak diawasi atau disupervisi dengan maksimal, maka proses pemungutan dan penghitungan tidak akan berjalan optimal, Bu Destri. Oh gitu, jadi emang dia benar-benar fokusnya itu awal dan akhir, tapi yang akhirnya itu yang jadi gongnya ya, istilahnya jadi gongnya untuk penyelenggaraan pemilu itu sendiri. Nah di setiap tahapan tadi itu kan pasti ada tantangannya gitu ya, Bung Carlos ya, karena kan mengingat Jakarta Timur sendiri dengan DPT terbesar ya di tingkat kota ya kalau nggak salah se-Indonesia. Nah itu apa aja tuh Bung Carlos tantangan yang harus dihadapi untuk divisi teknis sendiri dalam penyelenggaraan pemilu? Apa tuh? Ya baik. Kira-kira. Ya di Jakarta Timur sendiri dengan kota dengan pemilih terbesar ya di Indonesia ya. Kalau untuk Kabupaten Bogor, kalau kota itu Jakarta Timur, lalu mungkin kalau nggak salah Bekasi dan Surabaya. Tantangannya cukup banyak. Nah divisi teknis ini memang dia boleh dibilang memasak. Jadi bisa jadi juga chef ya, kokinya. Gitu. Bagaimana proses pendataan pemilih oleh divisi Rendatin, lalu kampanye oleh divisi sosialisasi Parmas dan SDM, termasuk rekrutmen KPPS, logistik oleh divisi logistik, dan tentunya pengawasan terhadap para penyelenggara di tingkat kecamatan kelurahan ini dimasak lah atau diolah oleh divisi teknis. Tantangan yang cukup penting itu adalah bagaimana agar PPK, PPS sampai ke tingkat KPPS itu bisa benar-benar memahami bagaimana proses pungut hitung dan rekapitulasi pada hari H. Nah ini kendalanya ya apalagi Jakarta Timur ya, dengan kalau di pemilu itu ada 8812 TPS, kalau di pilkada ada 4144 TPS, dikalikan 7 saja udah puluhan ribu jumlah KPPS kita. Nah bagaimana caranya supaya mereka memahami proses pungut hitung tadi? Ini yang salah satu tantangan yang cukup berat ya oleh kami di jajaran penyelenggara gitu. Secara pribadi saya berdasarkan hasil keputusan teman-teman di Kpu Jakarta Timur berkeliling ke 10 kecamatan di Jakarta Timur. Tujuannya apa ini saat pemilu ya? Tujuannya supaya kita lihat langsung bagaimana teman-teman PPK melatih teman-teman PPK PPS supaya nanti mereka bisa mendiseminasi informasi ke jajaran KPPS. Jadi 10 kecamatan dari Cakung sampai Ciracas itu saya datangi. Kita belajar mengisi C-hasil yang terkadang gampang-gampang sulit. Karena sebenarnya gampang, tapi karena mungkin KPPS itu lupa dengan BIMTEK-nya, mereka bingung pada hari H. Harusnya kan hasilnya klop semua antara jumlah surat suara, lalu pemilih yang hadir, suara tidak sah dan suara sah itu mestinya ada rumusnya yang sama. Ini bukan rumus matematika sih, rumus sederhana tapi yang harus dipahami. Itu salah satu kendala di divisi teknis. Rekapitulasi juga, rekapitulasi itu kan bagaimana proses di TPS naik ke tingkat kecamatan, dihitung oleh teman-teman PPK. Nah ini kerap juga ada miss ya, miss itu artinya miss kesalahan kecil lah sebenarnya. Sebenarnya kalau kita memilih partai dan caleg untuk pemilu legislatif, itu kan dihitungnya kan suara partai. Nah terkadang ini ada dihitung double counting sehingga wah jumlah pemilihnya besar gitu. Padahal tidak gitu, karena hanya karena KPPS-nya menghitung 2 kali. Nah ada trik-trik sederhana sebenarnya supaya bisa bukan mengakali ya, bisa
menyelesaikan atau solusi daripada persoalan tersebut. Ya tinggal gimana PPK bisa menjelaskan secara utuh kepada peserta saksi peserta pemilu dan Panwas. Panwas ya. Itu di tingkat rekapitulasi. Lalu tantangan lainnya ya di hari H itu seluruh jajaran penyelenggara dari KPU, teman-teman sekretariat, PPK dan PPS harus benar-benar pasang mata, pasang telinga. Apa sih tujuannya? Minimal logistik tidak ada kesalahan. Artinya jumlahnya pas, lalu tujuannya pas, jangan sampai di kelurahan untuk surat suara kelurahan atau dapil A, lalu dia tertukar di dapil B. Ke dapil yang lain Nah, gitu ini ya. yang tantangan-tantangan yang cukup ngeri-ngeri sedap enggak juga sih. Berarti kayak apa sama logistiknya juga ya, harus koordinasi dengan data dari juga, divisi logistik dan data itu tadi. Karena di hari itu Bu Desri biasanya khususnya di apartemen ya atau di rumah susun itu ada bukan warga Jakarta, dia tidak mengurus formulir pindah memilih, tetapi memaksa untuk menggunakan hak pilihnya. Ini nih berat nih. Waktu di pemilu itu ketua KPU Pak Teddy sama Pak Kapolres itu masih Pak Nicholas itu sampai turun gunung sama Pak Rio juga. Itu banyak tuh yang berhubungin kan. Ya kita harus jelaskan secara aturannya bahwa selama tidak ada formulir pindah memilih, Bapak Ibu tidak bisa menggunakan hak pilihnya. Kadang-kadang kita nggak menyalahkan masyarakat juga ya. Baru tahunya atau enggaknya pas di ujung Bu Desri. Jadi wah saya hilang dong hak pilih saya. Kita nggak menghilangkan hak pilih. Bapak Ibu terdaftar sesuai dengan KTP masing-masing. Kalau Bapak Ibu pindah domisilinya, urus pindah memilih. Ini yang kadang-kadang masyarakat itu masih kurang peka sih. Iya. Mungkin apa masyarakat itu kurang menerima informasi atau bagaimana sebenarnya sih? Kalau sampai dia kan nggak ngeh gitu, baru sadarnya di ujung, padahal sebenarnya itu udah ditutup mungkin ya, yang untuk pindah memilihnya itu sudah ditutup, jadi dia udah nggak bisa ngurus lagi tuh, tapi akhirnya memaksa di hari hanya tetap ngotot pengen milih di situ gitu ya, padahal udah nggak bisa gitu ya Pak. Itu kalau misalkan ini saya nggak tahu gitu kan, kadang ada yang ngeyel gitu ya, saya nggak tahu tuh kalau ini harus ngurus sampai ini harus udah tutup atau apa gitu kan, atau apa ya, buat meningkatkan itu kayak gimana ya, itu kayak susah ya kayaknya Pak, buat ngasih pengertian di tempat soalnya gitu ya. Di tempat. Tapi kalau beragam cara sudah dipakai ya oleh KPU, tidak hanya Jawa Timur, tentunya di kota lain, di kabupaten lain, termasuk pimpinan di RI pun sudah memberikan informasi yang sangat-sangat berkelanjutan dan utuh melalui situs resmi KPU RI sampai kabupaten kota, lalu media sosial. Semua aplikasi media sosial dan sampai ke tingkat RT RW ya. Kami ingatkan bahwa Bapak Ibu ada formulir pindah memilih. Kalau memang di hari H Bu Destri dia kerja gitu kan. Karena walaupun hari libur ya, tapi ada yang kerja gitu. Maka dia sebenarnya harus mengurus pindah memilih dari jauh hari. 14 hari lah sebelum hari pemungutan suara udah selesai, dan itu woro-woronya kalau orang bilang itu udah sering. Udah lama, udah sering gitu, dan itu dilakukan oleh sibuk semua mungkin pihak mereka. Sibuk kerja ya. Sibuk kerja terus nggak aware sama info-info kayak gitu kayaknya ya. Tapi bersyukur di apartemen waktu itu saat pemilu mereka paham Bu Destri. Tidak melakukan aksi yang anarki gitu. Setelah dijelaskan. Setelah dijelaskan nggak sampai yang akhirnya menimbulkan bentrok atau apa gitu enggak? Enggak. Syukurnya enggak sih. Mantap banget deh. Luar biasa banget berarti. Berat juga loh ini jadi ketua divisi teknis penyelenggara pemilu ya Pak Carlos ya. Tapi alhamdulillah kemarin di 2024 itu pemilu zero PHPU ya. Zero PHPU, zero PSU. Zero PSU, luar biasa. Ini patut diapresiasi loh, Carlos, kita kasih tepuk tangan dulu. Aplaus buat divisi teknisnya. Nah sekarang nih di tahun 2025 ini Pak Carlos ya. Kalau divisi teknis sendiri ada agenda apa sih pasca pemilu gitu? Di tahun-tahun ini non tahapan ada setelah apa proses aja? Pemilu 2024, Pilkada 2024, kita masuk di non tahapan 2025, 26 sampai di 2027 pertengahan. Nah, di masa non tahapan ini ada yang menarik Bu Destri, di Jakarta Timur itu kita punya museum. Jadi ini salah satu. Nah ini Bapak Ibu bisa lihat nih, Mas, Abang, Mbaknya bisa lihat. Ini adalah museum KPU
perjalanan pemilu dari tahun 55 sampai yang tadi kita bicarakan 2024. Jadi ini museum pertama di Asia Tenggara dan di Indonesia. Di sini cukup lengkap ya, ada sekitar 180 ya koleksi yang kita dapat dari upaya pribadi karena ini non anggaran ya. Kita patungan juga gitu. Banyak koleksinya gitu. Ini salah satu yang dikerjakan oleh KPU Jakarta Timur di masa non tahapan gitu. Sudah banyak elemen masyarakat, organisasi masyarakat, tokoh-tokoh, anggota DPRD yang mendatangi museum ini. Jadi ya kita tunggu kehadiran Bapak Ibu semua untuk ke museum. Itu baru satu. Jadi ya kita teruslah untuk bisa mengajak semua orang ke museum ini. Untuk divisi teknis sendiri kita ada tugas. Pertama itu kemarin membuat kajian ya, enggak. Pertama review pengalaman pemilu dan pilkada itu sudah selesai. Jakarta Timur mengangkat mengenai rekapitulasi di Cakung yang selesai hanya dalam waktu 14 hari gitu dengan jumlah TPS yang banyak, pemilih yang banyak. Kita buka sampai 12 kelas dan selesai review. Yang kedua ada kajian kepemiluan yang sebentar lagi kita melaksanakan FGD-nya itu ya terkait rekapitulasi suara. Lalu yang keduanya FGD di awal Agustus itu rencana terkait verifikasi partai politik. Dua kajian kita buat, kita godok bareng di FGD yang mengundang kerjasama dengan perguruan tinggi, lalu dengan NGO kepemiluan. Nah hasilnya itu nanti ya di akhir Agustus ya kalau nggak salah ya. Kita juga bikin mengenai dokumentasi pemilu dan pilkada, Bu Destri, khusus untuk tahapan teknis. Jadi kita himpun dari tahapan teknis di pemilu dan pilkada, dan saya kita jadikan buku juga. Di situ nanti ada foto-foto disertai tulisan atau keterangan yang menarik bahwa ini loh hasil dari yang dikerjakan di divisi teknis selama pemilu dan pilkada. Itu selesai kemungkinan di bulan September. Ada juga pemutahiran partai politik. Perbuatan partai politik itu tiap tahun ada 2 kali, 2 semester. Semester pertama di Juni sudah, nanti tinggal yang Desember. Itu partai-partai bisa mengupdate kantornya, kepengurusannya, dan anggota-anggota partainya. Ini tujuannya apa? Supaya nanti ketika verifikasi partai politik peserta pemilu 2029 atau selanjutnya dilaksanakan, partai sudah tidak kesulitan, sudah tidak hanya tinggal menyempurnakan saja, karena tiap tahunnya partai-partai itu sudah melengkapi, Bu Destri, ya, udah update gitu. Kalau seandainya dikerjakan baru di ujung, pasti akan sedikit kebingungan, khususnya di jumlah anggota dan pengurusan. Dan bersyukur juga partai-partai di Jakarta Timur itu jajaran pengurusnya itu update dan peka terhadap pemutahiran data partai ini. Itu sih untuk divisi teknis ya. Jadi sebenarnya emang masih banyak banget ya, ternyata agenda dari divisi teknis sendiri itu di pasca pemilu memang banyak yang masih dikerjakan. Ini berarti harusnya menggugurkan dong perspektif masyarakat ya, Bung Carlos. Yang mikirnya KPU itu kerjanya 5 tahun sekali, padahal kita masih banyak banget kegiatannya, agendanya masih banyak banget ya, Bung Carlos. Di masing-masing divisi di KPU itu masih banyak banget agenda-agenda yang harus dikerjakan. Nah, baik, kita sudah di akhir sesi nih, Bung Carlos ya. Terima kasih banyak, Bung Carlos, telah bersedia hadir di podcast kita dan memberikan informasi ke teman pemilih semua. Terima kasih juga nih buat teman pemilih yang terus membersamai podcast KPU Kota Jakarta Timur ya. Tetap sehat ya teman pemilih. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kita. Dan tentunya podcast KPU Jakarta Timur bicara tentang pemilu dibikin asik aja. Dibikin asik aja, melayani. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Bu Destri. Waalaikumsalam.